ఈ ఊర్లో శ్మశానం కూడా సరిపోతున్నా కొడక్క. Di sebuah desa yang bernama Mahandagiri, sedang melakukan sebuah ritual di kuil Siwa yang tertutup dan praktisi Ayurveda Ravindra Pharma untuk mencari sebuah ramuan ajaib untuk membuat obat ajaib yang dapat menghidupkan orang yang sudah mati. Di saat itu Bima kecil sedang melihat ritual tersebut yang kemudian membuatnya agak sedikit takut. Ketika Bima kecil ingin pergi dari tempat tersebut, tiba-tiba saja seorang kakek tua meraih tangan Bima kecil. Kakek itu kemudian mengatakan bahwa mereka sedang melakukan sebuah ritual untuk membuat sebuah ramuan yang ajaib, yang pada saat itu dipercaya bisa menghidupkan orang yang sudah tewas atau mati. Dan mereka juga rela mengorbankan dirinya demi menghidupkan para tetua-tetuanya terdahulu. Namun di saat itu seorang pria tiba-tiba saja menebas seseorang pendeta dengan menggunakan kampak di saat ritual akan segera dimulai. Setelah itu polisi mendatangi TKP untuk melihat tempat dan orang-orang yang berada di kuil tersebut. Di samping itu juga polisi telah menutup kuil tersebut serta melarang warga untuk melakukan ritual tersebut untuk selama-lamanya. Beberapa tahun kemudian Bima telah dipindahkan ke suatu tempat bernama Mahendragiri. Di saat itu Bima tumbuh besar menjadi seorang polisi yang sangat tangguh, di mana Bima bertemu dengan para gangster yang menguasai kota Mahendragiri. Bima mengancam akan membunuh mereka jika membuat sebuah masalah di kota yang Bima tinggal. Bima kemudian mengurung mereka di tempat para gangster itu bersarang. Beberapa hari kemudian seorang pria membuka tempat di mana para gangster dikurung oleh Bima. Tak lama kemudian datanglah sebuah mobil yang terdapat Bima yang telah diikat dan tidak berdaya sama sekali. Yang ternyata seorang pria tua yang cukup tangguh bernama Bhavani telah menghabisi Bima sampai tidak berdaya. Namun tiba-tiba saja para gangster itu juga dibunuh atas perintah Bhavani dan seorang pria muda muncul bernama Rudra yang merupakan putranya Bhavani. Dan setelah itu Rudra menebaskan kampaknya ke arah Bima hingga tewas. 2 tahun kemudian seorang pria bernama Also Satis bersama teman-temannya mendapat peluang yang sangat bagus. Mereka bertiga kemudian pergi ke rumah orang tua dari bocah yang dikabarkan menghilang tersebut, yang mana mereka ingin mencari seorang anak yang telah hilang tersebut dengan mendapatkan upah yang sangat besar jika mereka berhasil menemukannya. Setelah itu mereka mendengar sebuah berita mengenai kebakaran yang terjadi di sebuah bangunan yang telah menewaskan hampir puluhan warga yang berada di dalam bangunan tersebut. Mereka bertiga kemudian pergi ke rumah sakit untuk melihat mayat-mayat korban kebakaran dan terdapat keluarga yang menangis di samping mayat tersebut. Namun ada 2 mayat yang tidak ada keluarga sama sekali yang mengelilingi mayat tersebut. Satis dan kawan-kawannya berpura-pura sebagai keluarga dari mayat nomor 14 dan berpura-pura menangis. Namun tiba-tiba saja seorang perawat rumah sakit menghampiri mereka dan meminta uang untuk mengambil mayat tersebut. Mereka kemudian mengatakan bahwa mereka hanyalah orang yang hidup dalam kesengsaraan dan tidak mempunyai uang sama sekali. Setelah itu mereka membakar mayat tersebut di pantai sembari minum minuman. Di saat 2 temannya teler dan hanya tersisa Satis yang masih belum terpengaruh dengan minum-minuman tersebut. Tiba-tiba saja Satis melongo setelah melihat ada cahaya biru yang muncul dari dalam kobaran api tersebut, yang diduga sebagai Dewa Siwa yang turun menghidupkan seseorang dari kematiannya. 1 bulan kemudian seorang wanita berdiri di sebuah kuil Dewa Siwa yang telah ditutup sangat lama sekali, dan menyisakan beberapa pendeta yang sudah mengeras menjadi patung berada di depan kuil tersebut. Wanita tersebut meminta kepada Dewa Siwa agar menghidupkan seorang polisi yang beberapa tahun lalu telah meninggal, yang mana polisi tersebut ialah Bima yang di waktu itu telah dihabisi oleh Bhavani hingga tewas. Dan tiba-tiba saja 1 pendeta itu hidup lagi mengatakan bahwa pria yang dimaksud oleh wanita tersebut sudah bangkit dari kematiannya. Dan benar saja, di sisi lain Bima hidup kembali dengan kegagahan dan ketangguhannya sembari menunggangi seekor kerbau menuju tempat tinggal para gangster yang telah menguasai desanya yang telah membunuh Bima di waktu itu. Tanpa ada angin dan hujan, tiba-tiba saja seorang pria gendut pergi menghampiri Bima lalu memberikan sedikit uang koin. Kemudian memerintahkan Bima untuk pergi meninggalkan kawasan mereka agar tidak mengganggu bosnya yang sedang istirahat itu. Lantas Bima langsung mengatakan bahwa ia adalah Dewa Siwa, lalu menendang pria gendut tersebut hingga terkapar. Pria gendut itu kemudian melihat kembali ke arah Bima dan memang benar, Bima adalah Dewa Siwa.
Bima kemudian menantang salah satu gangster yang terkuat dalam geng mereka, yang mana pria gendut berambut gondrong yang maju dan dikenali karena memiliki pukulan yang sangat mematikan. Namun pria itu hanyalah seekor semut kecil di hadapan Bima. Dengan sangat mudah Bima mengalahkannya. Sontak para gangster itu pun langsung menyerang Bima karena telah dianggap remeh oleh Bima. Namun perlawanan mereka hanyalah sia-sia karena Bima tidak merasa terluka sedikit pun, melainkan membantai mereka semua hingga semuanya terkapar. Setelah itu Bima menghampiri Bapani yang kini sudah lanjut usia dan tidak kuat untuk berkelahi seperti dulu lagi. Bima kemudian mengatakan bahwa Bima akan membiarkan Bapani menonton sinetron sehari-hari, pergi berbelanja, menghadiri pernikahan atau acara bersama keluarga, atau menceritakan dongeng dengan cucu-cucu Bapani. Dan hanya memberikan waktu selama 1 bulan ini. Jikalau Bapani merubah permintaan atau melanggar permintaan Bima, maka tidak segan-segan sang pangeran tidak akan datang dengan menunggangi kuda, melainkan dia akan datang mengendarai banteng dan akan membunuh Bapani secara hidup-hidup untuk membalaskan dendamnya. Tak lama kemudian para anggota polisi mendatangi markas para gangster itu lalu kaget setelah melihat para gangster pada terkapar di tanah. Mereka kemudian memberikan kalung bunga kepada Bima yang menyambutnya kembali. Di malam harinya Bapani menghubungi putranya Rudra untuk kembali ke desanya untuk membantai habis Bima karena Bima sudah muncul di desanya kembali. Bapani kemudian mengatakan bahwa ia sangat yakin jikalau Rudra sudah kembali, maka tidak akan ada yang mengancam dan menyakiti Bapani lagi. Setelah itu Bima memberitahu kepada warga bahwa Bima sebagai seorang polisi yang tangguh akan menjaga warga di desa ini dari serangan para gangster. Dan tak lupa juga Bima akan memberikan sembako secara gratis untuk orang-orang yang tidak mampu atau miskin. Di kantor polisi Bima mendatangi beberapa orang yang kaya untuk menyumbangkan dana untuk memberikan sembako terhadap orang-orang yang miskin. Ketika Bima sedang duduk bersantai di dekat mobil di area pasar, tiba-tiba seorang anak laki-laki dengan senang hati memberikan Bima secangkir teh secara gratis. Sontak Bima langsung terpikir oleh saudaranya yang sama persis dari wajah dan nama pun sama, yang bernama Rama. Yang mana Rama telah diasingkan sejak kecil, yang terpisah dari pelukan dan kebersamaan Bima dahulu. Bima kemudian memeluk anak kecil itu lalu memerintahkan untuk menemuinya kembali. Pada saat Bima sedang tidur siang karena telah melakukan kerja yang amat banyak, tiba-tiba saja seorang wanita cantik bernama Vidya mendatangi kantor polisi untuk menemui kepala polisi. Vidya adalah seorang guru sekolah yang sangat baik hati dan merupakan pengikut Ravindra Pharma, yang mana kedatangannya adalah untuk meminta tolong kepada Bima untuk menjadi bodyguardnya agar bisa melindungi dari pria-pria nakal di luar sana, termasuk Romeo, dan akan membayar berapapun yang diinginkan, asalkan Vidya bisa berangkat mengajar dengan aman dan juga selamat. Bima kemudian memenuhi permintaan Vidya untuk menjadi seorang bodyguardnya. Bima kemudian memperhatikan gerak-gerik bokongnya Vidya yang sangat bohai. Namun Vidya ternyata mengetahui jika Bima memperhatikan bokongnya tersebut lalu memerintahkan tidak untuk melihatnya. Dan setelah itu Bima mengantarkan Vidya untuk mengajar di sekolah. Setelah mengantarkan Vidya ke sekolah, Bima tidak sengaja lewat di kuil Dewa Siwa karena merasa ada yang aneh dan seperti memiliki hubungan antara Bima dan kuil tersebut. Tiba-tiba saja seorang pendeta yang di waktu itu mengabulkan permintaan seorang wanita yang menghampiri Bima. Pendeta itu kemudian memegang kepala Bima lalu memerintahkan Bima untuk memejamkan mata lalu menghadap ke kuil tersebut. Keesokan paginya Bima mendapat telepon dari Vidya bahwa ada Romeo yang datang mengganggunya di depan rumah. Sontak Bima langsung mengerahkan anak buahnya lalu pergi ke rumah Vidya untuk melindungi dari orang yang mengusik Vidya. Namun Vidya kemudian mengatakan agar mereka hanya mengusirnya saja karena Romeo itu tidak jahat, melainkan tergila-gila dengan kecantikan Vidya. Maka dari itu Vidya memerlukan bodyguard yang bisa mengusir Romeo dari kehidupannya. Dan tak lama kemudian Vidya menelpon Bima untuk datang ke tempat kos-kosan Vidya karena mereka takut diganggu oleh orang-orang yang nakal. Sesampainya di sana, para wanita terpukau dengan kegantengan dan kegagahan Bima. Vidya kemudian memerintahkan semua para wanita yang tinggal di kosan tersebut untuk masuk dan meminta kepada Bima untuk menjaga mereka di luar ruangan saja untuk berjaga-jaga jika ada pria yang usil terhadap mereka. Namun kini Bima lah yang berbuat usil terhadap Vidya dengan memanjat tiang lalu melemparkan sebotol soda ke kamar Vidya.
Sehingga Vidya dan teman-temannya berteriak keluar ketakutan. Dari situlah awal kali percintaan Bima dan Vidya dimulai, di mana mereka berdua selalu melakukan kebaikan terhadap seluruh anak-anak yang tidak berkecukupan, dengan memberikan mereka buku agar mereka bisa tetap belajar dan mengetahui ilmu seperti anak-anak yang bersekolah. Orang-orang sangat senang atas kehadiran Bima yang telah mengurangi beban para guru-guru, dan akhirnya Bima berani menyatakan cintanya kepada Vidya. Di tempat pengobatan Ravindra Pharma yang merupakan ayahnya Vidya, terlihat Vidya sedang membuat sebuah obat dari tanaman-tanaman herbal untuk menyembuhkan seorang gadis yang sedang sakit. Dengan cara yang telah diajarkan oleh ayahnya, kini Vidya bisa dibilang sebagai tabib dan jika di sekolah menjadi seorang guru yang baik hati. Di sisi lain, ayah Vidya, Ravindra Pharma, sedang melakukan sesembahan terhadap Tuhannya, yaitu Dewa Siwa. Dan tiba-tiba saja asisten Ravindra datang untuk memberikan tanaman ajaib yang bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Setelah itu Ravindra memberitahu semua warga mengenai tanaman ajaib tersebut yang dapat menolong seluruh masyarakat. Ravindra juga akan membuka pengobatan secara gratis untuk seluruh warga yang membutuhkan pertolongannya, namun tidak mempunyai uang, dan akan menciptakan sebuah ramuan yang ia beri nama sebagai Sanjivini. Sontak para warga kemudian sangat berterima kasih banyak kepada Ravindra karena Ravindra akhirnya cukup membantu seluruh orang. Di tengah obrolan Ravindra datanglah Bima yang sedang mencari Vidya yang ingin mengajaknya untuk pergi menghabiskan waktu bersenang-senang bersama Vidya. Ravindra kemudian meminta sebuah permintaan kepada Bima agar bisa membantu seluruh masyarakat, yang mana Bima agar membuka kembali kuil Siwa yang sudah lama ditutup oleh polisi karena Ravindra akan melakukan sebuah ritual. Di malam harinya, anak buah Bhavani memberitahu Bhavani bahwa Bima akan datang untuk mengecek truk tangki. Di samping itu, Bima datang ke pos penjagaan untuk mengecek kondisi para penjaga di sana dan akan mengecek truk-truk yang akan lewat. Bima kemudian meminta kepada penjaga pos untuk memberikan bukti registrasi bahwa truk-truk itu tidak terdapat barang-barang ilegal. Terlihat penjaga pos itu sangat panik karena takut ketahuan jikalau Bima melihat salah satu isi truk yang akan lewat. Namun tiba-tiba saja telepon milik penjaga itu berdering dan setelah itu Bima menyita handphone penjaga tersebut. Bima kemudian pergi menyusuri hutan untuk melihat apakah ada penyusup yang bersembunyi di dalam hutan tersebut. Terlihat para penjahat itu ternyata bersembunyi di balik semak-semak dan di atas pohon. Namun mereka telah diperintahkan tidak untuk menyerang jika Bima tidak membuka rahasia di balik salah satu truk tersebut. Tak lama kemudian truk-truk itu pun sampai di pos penjaga perbatasan, yang mana Bima telah melihat bukti registrasi bahwa truk-truk tersebut tidak mengandung hal-hal yang berbau ilegal. Kemudian mempersilahkan truk itu melanjutkan perjalanannya kembali. Di samping itu anak buah Bhavani sangat panik karena handphone milik penjaga pos tersebut tidak menerima panggilan, karena ditakutkan bahwa Bima telah membuka rahasia di balik salah satu truk tersebut. Di sisi lain, Bima dan asistennya berhenti di depan kuil Siwa karena ingin membuka dan memenuhi permintaan Ravindra. Seketika di saat Bima memegang gembok kuil tersebut, langsung angin bertiup kencang dan terlihat petir menggelegar. Namun, bawahannya Bima menjemput Bima lalu mengatakan ada sebuah kecelakaan di sebuah jalan di tengah hutan. Mereka kemudian bergegas langsung OTW ke tempat kejadian. Setibanya mereka di sana, terlihat sebuah truk yang oleng menabrak sebuah pohon besar, yang mengakibatkan kepala mobil truk tersebut hancur dan seorang sopir truk tersebut tewas. Di samping itu anak buah Bhavani sedang mengintai Bima yang ingin membuka isi dalam truk tersebut. Bima kemudian memerintahkan rekannya Chandra untuk memeriksa isi dalam truk tersebut. Dan ketika Chandra membuka tangki tersebut, tiba-tiba saja Chandra mengeluarkan seorang anak kecil dan menemukan beberapa anak kecil yang berada di dalam tangki tersebut, yang ternyata adanya pengangkutan gelap anak-anak kecil. Tiba-tiba saja beberapa orang datang ingin membawa kabur beberapa anak, namun semua itu telah digagalkan oleh Bima, yang mana Bima dengan siaga melindungi dan menyelamatkan anak-anak tersebut. Sementara itu rekannya telah menunggu mereka dengan menggunakan kendaraan ambulan di pinggir pantai karena tidak ada jalan lagi untuk menuju hutan. Rekannya kemudian memberitahu Bima bahwa dengan melewati hutanlah satu-satunya cara lebih cepat untuk sampai ke pantai. Bima kemudian meyakinkan anak-anak untuk berjalan menyusuri hutan bersamanya karena Bima dan Dewa Siwa akan selalu menjaga anak-anak tersebut. Setelah itu bersama-sama mereka bergegas menyusuri hutan yang sangat lebat dan mengerikan untuk menuju pantai. Sementara itu para penjahat telah mengikuti mereka dari arah belakang untuk mengambil kembali anak-anak tersebut. Bima kemudian menghabisi para penjahat tersebut guna menyelamatkan anak-anak.
walaupun mereka harus melewati beberapa rintangan yang sangat sulit dan sangat mengerikan. Dan tak lama kemudian mereka sampai di pinggir pantai. Terlihat rekan Bima telah menunggu mereka yang ada di sana. Di saat mereka ingin menaiki ambulan tersebut, salah satu anak kemudian menunjuk ke arah laut bahwa ada sekelompok orang jahat akan datang lagi. Bima kemudian memerintahkan anak untuk naik ke dalam mobil dan meninggalkan pantai itu. Namun karena terlalu menampung banyak beban, akhirnya ban mobil tersebut terperangkap. Bima dengan sekuat tenaga mendorong mobil tersebut sampai mobil tersebut pergi dari tempat itu. Bima kemudian melawan para penjahat yang bersenjata dengan hanya menggunakan tangan kosong saja. Namun Bima kini kalah karena Bima kalah jumlah dengan para penjahat yang memiliki badan yang besar dan cukup banyak. Para penjahat itu kemudian menyangkutkan mata pancing ke kedua lengan Bima, lalu menariknya hingga mengeluarkan darah. Tak lama kemudian Bima merasa pusing lalu jatuh pingsan di hadapan para penjahat. Penjahat itu kemudian mengikat Bima lalu membuangnya di tengah-tengah lautan. Di sisi lain, di desa Badani yang terdapat saudara kembar Bima yaitu Rama yang sama-sama menyembah Dewa Siwa, yang mempunyai sifat yang hampir sama persis dengan sifat yang dimiliki oleh Bima. Namun melainkan Rama berprofesi sebagai seorang guru di sekolah yang baik, sedangkan Bima merupakan seorang polisi yang tangguh dan baik hati. Di suatu hari di saat Rama dan pamannya sedang jalan-jalan, Rama kemudian berbalik badan karena trauma berat ketika melihat wajah seram para polisi yang galak. Yang mana di waktu kecil Bima suka sekali bermain kartu judi yang selalu memenangkan perjudian tersebut dan membawa uang yang banyak. Bima kemudian dikejar oleh polisi karena telah bermain judi di bawah umur. Namun Bima berhasil melarikan diri. Sementara itu Rama dan temannya bertemu dengan Bima di pasar. Bima kemudian mengatakan bahwa ia akan membelikan apa saja yang diinginkan saudaranya itu. Bima kemudian memberikan sekantong uang kepada Rama untuk dibelikan sebuah makanan. Di saat Rama dan temannya hendak membeli makanan di warung, tiba-tiba saja seorang polisi memukuli Rama. Karena polisi tidak mengetahui bahwa Bima dan Rama adalah saudara kembar, dan setelah itu membawa mereka ke kantor polisi. Orang tua Bima dan Rama kemudian pergi ke kantor polisi sambil membawa Bima untuk menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Sesampainya mereka di sana, Bima langsung menghampiri Rama yang menangis karena telah dipukuli habis-habisan oleh para polisi. Rama kemudian mengusir Bima agar tidak mendekatinya lagi karena Bima telah membuat Rama dipukuli. Sontak Bima langsung mengambil pistol lalu mengarahkan pistolnya ke arah polisi yang telah memukuli saudara kembarnya Rama. Namun beruntungnya pistolnya diraih dengan sigap oleh Ketua Satuan Polisi India. Dan akhirnya kepala polisi itu kemudian mengadopsi Bima untuk dibesarkan sebagai seorang polisi yang sangat tangguh. Kembali lagi ke Bima, di mana Bima dibuang ke lautan dan beruntungnya Bima telah diselamatkan oleh para nelayan yang kebetulan lewat dan melihat kejadian tersebut. Tak lama kemudian Bima pun sadar, yang mana Bima bercerita bahwa ia telah dihajar oleh para penjahat yang ingin menculik anak-anak. Di sisi lain Pari berlari ke arah Rama untuk meminta tolong karena sebentar lagi Pari ingin dijodohkan. Rama kemudian mengatakan bahwa kali ini tidak bisa menolongnya karena itu semua perintah ayahnya Pari. Yang mana apapun yang terjadi, kita sebagai anak harus mengikuti apa yang diperintahkan orang tua karena bisa saja membawa ke jalan yang benar. Sesamanya di rumah, Rama masih memikirkan mengenai Pari yang ingin dijodohkan oleh pria yang telah dipilihkan oleh ayahnya. Tak lama kemudian Pari menelpon Rama karena Pari sudah tidak tahan lagi dalam kehidupan yang banyak larangan dan tekanan. Rama kemudian memberitahu Pari bahwa esok harinya akan menjemput kabur dari rumah. Keesokan harinya Rama dengan membawa mobil sudah menunggu rapi di belakang rumah agar tidak ketahuan oleh siapa-siapa. Rama kemudian mengajak Pari untuk kabur ke desa Mahendra Giri guna menjauhi dari tekanan orang tuanya. Para nelayan dan sebagian polisi lainnya mengatakan bahwa truk tanker terlibat dalam pengangkutan gelap anak-anak kecil, di mana mereka mengetahui bahwa Ravindra Pharma telah melakukan eksperimen ilegal untuk menciptakan Sanjivini, tanaman herbal yang dapat menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati. Ravindra juga bersekongkol dengan Rudra dan sekelompok yang bernama Husban untuk menculik para ilmuwan dari luar negeri untuk melakukan eksperimen bersama. Di malam harinya Rudra kembali bersama ilmuwan-ilmuwan yang mereka culik dari luar negeri. Bapani kemudian memerintahkan Rudra untuk membunuh Bima karena telah merusak semua bisnis dan kejayaan Bapani. Seketika itu Rudra langsung menyeret Nandini yang merupakan orang yang disayangi oleh Bima ke depan rumahnya Bima.
Bima kemudian keluar lalu mengobati Nandini yang terluka karena telah dihajar oleh Rudra. Sontak Bima langsung marah dan membantai Rudra beserta anak buahnya untuk membalaskan perbuatan yang telah dilakukan oleh Rudra. Dan setelah itu, Bima dan Vidya membawa jasad Rudra ke pantai untuk meletakkannya di bawah sampan yang sudah lama agar tidak diketahui oleh seseorang. Di saat Bima dan Vidya sedang asik bermesra-mesraan, tiba-tiba seorang pria yang ternyata asisten ayahnya Vidya sedang mengintai mereka berdua dari kejauhan. Bima yang merasakan kehadirannya lalu menemui pria itu hendak ingin menghajarnya karena telah mengusik mereka berdua. Pria itu kemudian mengatakan bahwa ia sedang lewat, tidak sengaja melihat mereka berdua. Dan pria itu juga membawa sebuah tanaman ajaib, lalu pria itu pergi menyusuri hutan. Setelah itu Vidya mengikuti pria tersebut hingga tiba-tiba di sebuah goa yang mana ayahnya telah melakukan eksperimen ilegal untuk menciptakan Sanjivini, yaitu tanaman herbal yang dapat menghidupkan kembali orang yang mati, dan sebagai uji cobanya adalah seorang anak kecil. Vidya kemudian menghubungi Bima untuk datang ke tempat tersebut. Tak lama kemudian Bima tiba di tempat persembunyian Ravindra Varma dan ingin mencoba menghentikannya. Tetapi Ravindra Varma menyandra Vidya dan anak-anak ingin membunuhnya juga. Di saat itu ternyata Rudra telah diselamatkan oleh rekan-rekannya dan kini Bima masuk ke dalam perangkap Ravindra. Bima kemudian mengeluarkan semua tenaganya untuk menghajar para penjahat tersebut. Namun Ravindra Varma malah menggunakan kesempatan itu untuk membunuh Bima juga agar tidak ada yang bisa mengganggunya selama eksperimennya belum selesai. रविंद्र वर्मा भविष्य का ईश्वर है। Di sisi lain, saudara kembar Bima yaitu Rama yang merupakan seorang pendeta kuil telah mengetahui atas kematian Bima dan baru menyadari kesalahannya karena tidak memahami Bima. Tak lama kemudian Rudra datang ke rumah Rama lalu membawa Rama dan Pari ke dalam gua tersebut yang merupakan sangkar mereka. Terlihat Ravindra menghampiri Rama karena ingin membunuhnya, namun Ravindra tidak jadi karena ternyata Rama sudah ketakutan dahulu sebelum diapa-apakan. Ravindra kemudian mengajak semua anak buahnya untuk melanjutkan eksperimennya daripada mengurusi seorang pria yang lemah. Pari kemudian memberikan semangat kepada Rama yang mana Rama harus menjadi seperti Bima yang merupakan seorang saudara yang kuat, berani, bertanggung jawab, dan tidak pernah menyerah dalam menghadapi rintangan yang ada di dalam kehidupannya. Pari terus menyebutkan nama Bima dengan sangat lantang. Tiba-tiba saja kuil Siwa terbuka lebar yang mana roh Bima telah memasuki tubuh Rama. Terlihat Rama mempunyai energi supranatural yang terdapat dari roh Bima yang diberkati oleh Dewa Siwa. Rama kemudian membantai semua orang yang berada di sana termasuk orang-orang yang telah membunuh saudaranya yaitu Bima. Di saat Rama ingin membunuh Ravindra karena tinggal dialah yang masih tersisa. Tiba-tiba saja Ravindra membuat sebuah perisai setan yang kemudian membuat roh Bima keluar dari tubuh Rama. Dan setelah itu menghantam Rama hingga mental. Namun kekuatan Rama ternyata semakin meningkat, yang mana lensa bola mata Rama berubah menjadi biru. Rama kemudian menebas tangan dan badan Ravindra dan menusuk kepalanya hingga tewas untuk membalaskan dendam terhadap kematian Vidya, Bima, dan beberapa anak-anak yang dijadikan sebuah eksperimen. Kini Rama sangat mengerti apa itu artinya persaudaraan. Rama kemudian hidup bersama Pari untuk selamanya dalam kehidupan aman serta sejahtera, dan telah dikaruniai seorang bayi kecil yang sangat imut. Baiklah, itu sahabat alur cerita dari film yang berjudul Bima 2024. Bagaimana keseruannya? Mudah-mudahan sahabat semua bisa terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.